Baiklah teman-teman, selamat datang kembali di Olive Electronic Channel. Pada kesempatan kali ini saya kembali berbagi tutorial. Tutorial kali ini adalah cara memasang timer pada dinamo mesin cuci. Dalam hal ini adalah mesin bagian pencucinya ya, atau dinamo washnya. Oke, di video sebelumnya saya sudah bagikan tutorialnya, yaitu cara menyalakan atau menghidupkan ya, cara melakukan pengetesan ya pada dinamo mesin cuci. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai cara pemasangan timer pada dinamo mesin cuci. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya ya, agar channel ini dapat berkembang dan tentunya berguna bagi banyak orang ya. Oke, di sini saya sudah sediakan sebagai alat dan bahannya ya. Teman-teman bisa perhatikan ini untuk komponen utamanya adalah dinamo mesin cuci. Ini dinamo mesin cuci bagian pencucinya ya. Kemudian di sini ada timer. Timer yang kita gunakan di sini adalah timer 5 kabel ya. Ini bisa diperhatikan. Timer 5 kabel. Ini 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Oke. Selanjutnya di sini ada selektor ya. Selektor switch ya. Dimana nanti selektor switch ini akan berfungsi ya untuk mode proses wash dan mode proses pengeringan ya, atau spin. Oke. Dan di sini ada kapasitor sebagai kapasitor runningnya ya, atau kapasitor starting pada dinamo ini ya. Kapasitor yang berfungsi sebagai running dan starting ya. Oke, selanjutnya saya sediakan jumper, dan ini ada kabel stiker listriknya ya. Oke, cara melakukannya, ini cara melakukan penyambungannya bisa teman-teman pahami dan diperhatikan ya. Oke, ini timernya. Untuk kabel yang panjang di sini ya, ada 3 kabel ya. Ini kabel berwarna coklat ya, kuning dan merah ya. Oke, bisa diperhatikan dari belakang ini timernya. Ini ya. Jadi untuk kabel yang berwarna kuning ya, kuning dan merah ini adalah kabel ke dinamo mesin cucinya ya. Antara running maupun startingnya nanti ya, secara bolak-balik ini akan saling bertukar ya, bertukar ketika timer ini bekerja, dia akan bolak-balik ya. Ini jadi running, ini starting, dan sebaliknya ini jadi running dan ini starting ya. Oke, sementara ini adalah sebagai kabel inputannya ya. Inputannya nanti masuk ke timer ini, dan yang kabel 2 ini adalah sebagai outputnya ya, yang masuk ke dinamo mesin cuci. Sementara ini ada 2 kabel lagi ya. 2 kabel ini nanti kita manfaatkan sebagai kabel sumber ke powernya ya, sumber powernya ya, atau kabel fasanya nanti ini kita sambungkan kabel berwarna coklat, dan ini sebagai kabel keluarannya ya, yang nanti menuju ke selektor switch ini ya. Oke, langsung saja kita coba rangkai. Pertama kita akan sambung ya, ini kabel berwarna hitam ya. Kabel berwarna hitam ini yang adalah output daripada kabel coklat ini ya, dimana di sini bisa diperhatikan ini sebagai switch ya, sebagai switch. Nih bisa diperhatikan di sini, ini ya,
sebagai switch. Ketika kita putar ini nanti, maka ini akan terhubung ya. Ini ada ini bisa diperhatikan, ada lidah kontaknya di sana ya. Oke, kita akan sambung ini. Pertama kita sambung di selector switch ini bisa teman-teman perhatikan. Ini kaki 1 ya, kaki 2 dan kaki 3 ya. Kita akan sambung di bagian di kaki 1 ini ya. Oke. Ini saya sambung di sini. Sudah tersambung. Kemudian untuk kabel ini ke dinamo mesin cucinya ya. Kabel berwarna merah dan kuning ini langsung saja kita sambung ke dinamo mesin cuci ini ya. Ini kebetulan untuk warna kabelnya sama ya. Ini kabelnya sama. Kita sambung saja di sini langsung. Ini merah ya. Dan ini kuning. Selanjutnya untuk kedua kabel ini juga kita sambungkan ke kapasitor ini ya, yang akan berfungsi nanti sebagai startingnya ya. Ini terbalik. Sebenarnya tidak masalah ya apabila kapasitor ini terbalik, karena dia untuk arus bolak-balik sama saja ya. Oke, sudah terpasang ya. Selanjutnya ini untuk kabel berwarna hijau ya, ini yang dari timer, kita sambung ke sini ya. Ini selektor switchnya. Dan kabel yang berwarna kuning tadi ya, jumper. Ini kabel kuning jumper ini kita sambung ke selektor switch bagian yang bawahnya ya. Dan ini akan kita sambung juga ke kabel berwarna kuning ini ya. Kabel berwarna kuning yang ke kapasitor dan ke dinamo ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan penyambungan kabel powernya. Ini kita sambung. Kabel coklat ini kita sambung langsung ya ke kabel powernya, ini sumber sebagai fasanya. Ini saya sambung di sini ya. Oke, selanjutnya ini untuk kabel berwarna biru ya dari dinamonya, kita sambung di sini ya. Sambung langsung ke powernya. Oke. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita tinggal melakukan pengetesannya ya. Oke. Sebelum pengetesan, ini akan kita kasih lasdop dulu ya, agar nanti tidak korslet. Sebentar, ini saya ambil lasdopnya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pengetesan ya. Kita akan lakukan pengetesan. Ini kabel powernya kita colokin. Oke, karena posisi daripada selektor switch ini belum terhubung ya, kita akan coba putar ke kanan ya. Untuk bagian pencuci kita putar sekali. Oke, baru kita putar timernya ya. Putar timernya. Oke,
dinamonya sudah berputar ya, berputar searah jarum jam ya. Kemudian sebaliknya ya, berlawanan arah jarum jam ya. Dan ini adalah proses dari pencucian ya, proses pencucian. Oke. Selanjutnya apabila kita hendak melakukan proses spin ya, atau proses pengeringan, kita akan arahkan selektor ini ke bagian bawah ya. Kita putar sekali lagi. Oke, bentar, kita coba matikan ya. Selanjutnya ini kita putar sekali ke kanan ya. Selanjutnya ini timernya kita nyalakan ya. Perhatikan ini dinamo mesin cucinya sudah berputar ya. Ya, dia berputar terus searah jarum jam ya, tanpa berputar bolak-balik ya, sebab ini proses pengeringan atau proses spin ya. Oke. Bisa dimengerti ya teman-teman. Pertanyaannya, di mana penggunaan daripada timer dan selector switch ini? Penggunaannya bisa diterapkan pada mesin cuci dengan sistem top loading ya, mesin cuci satu tabung ya, top loading. Apabila kita hendak memodifikasinya ya, membuat dari sistem otomatis menjadi sistem manual. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman cara pemasangannya. Jikalau kurang mengerti, bisa bertanya di kolom komentar ya. Yang kurang paham, saya akan jelaskan ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi teman-teman pemula seperti saya ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.